Hai adik-adik, yuk belajar matematika bersama Kak Noing. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Kali ini kakak akan membahas matematika kelas 5 volume 2, bab 13, segi banyak peraturan dan lingkaran, halaman 56. Silakan adik-adik simak dan perhatikan dan dukung terus channel kakak dengan cara like dan subscribe ya. Terima kasih. Baik adik-adik, kita buka halaman 56 ya. Ayo melipat kertas dengan langkah seperti berikut, memotong dan melepaskannya. Kita perhatikan pada gambar. Gambar pertama yaitu membentuk segi 4, gambar kedua membentuk segi 8. Pernahkah kamu melihat bentuk seperti nomor 1 dan nomor 2? Carilah bentuk-bentuk itu di sekelilingmu ya. Nah, sekarang kita buka halaman berikutnya, 57 ya. Di halaman 57 terdapat gambar nomor 3 yaitu segi 6 beraturan. Dan nomor 4 yaitu segi 12 beraturan. Untuk pertanyaannya nomor 2, manakah bentuk yang paling umum di antara nomor 1 sampai nomor 4? Biasanya bentuk yang paling umum yaitu nomor 1 ya, yaitu persegi atau segi 4. Apa perbedaannya? Kita lihat pada segi sisinya. Ada segi 4, segi 6, segi 8 maupun segi 12. Tergantung dari banyaknya sisi ya. Berikutnya kita buka halaman 58. Kita akan belajar tentang nomor 1 ya, segi banyak beraturan. Nomor 1, segi banyak di bawah dibuat pada halaman sebelumnya. Perhatikan sisi-sisi dan sudut-sudutnya. Pertanyaannya nomor 1. Berapa banyak sisi dan sudut yang ada? Kita lihat pada gambar kiri terlebih dahulu ya, yaitu di warna pink. Pada gambar sebelah kiri yaitu segi 6 beraturan dengan banyaknya sisi 6 dan banyaknya sudut yang ada yaitu juga 6. Sedangkan gambar yang kanan atau di sebelah kanan merupakan segi 8 beraturan dengan banyaknya sisi yaitu 8 dan banyaknya sudut yaitu ada 8 juga. Nah, sekarang pertanyaan nomor 2, ukurlah panjang sisi segi banyak ini. Untuk panjangnya, apabila kita ukur dengan penggaris ya, panjang sisi segi 6 yaitu panjangnya 3 cm dan semua panjangnya sama. Sedangkan bangun datar di sebelah kanan, panjang sisinya yaitu 2 cm dan semua panjang sisinya sama. Berikutnya nomor 3, ukurlah besar sudut segi banyak ini. Jika kita ukur dengan busur ya, pada segi 6, masing-masing sudutnya yaitu sama-sama 120 derajat. Sedangkan pada segi 8, jika kita ukur dengan busur derajat ya, besarnya yaitu 135 derajat. Segi banyak yang semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar disebut sebagai segi banyak beraturan. Nah, misalnya ada pada gambar di bawah ya, segitiga sama sisi yang masing-masing sudutnya yaitu 60 derajat. Segi 4 beraturan atau persegi yang besar sudutnya yaitu masing-masing 90 derajat. Segi 5 beraturan apabila kita ukur sudutnya yaitu 108 derajat. Segi 6 beraturan yang besar sudutnya 120 derajat ya di masing-masing sudut. Dan segi 8 beraturan yang besar masing-masing sudutnya yaitu 135 derajat. Nah, berikutnya nomor 2, buatlah rangkuman tentang banyaknya sisi dan besar sudut dari segi banyak beraturan. Nah, tadi kita sudah ukur ya. Kita lihat pada tabel di bawah. Pada segitiga sama sisi, banyaknya sisi yaitu 3, besar sudutnya yaitu 60 derajat.
Pada segi empat beraturan atau persegi, banyaknya sisi yaitu 4, besar sudutnya yaitu 90 derajat. Tadi kita sudah ukur ya. Pada segi 5 beraturan, banyaknya sisi 5, besarnya sudut 108 derajat. Pada segi 6 beraturan, banyaknya sisi 6 ya. Sedangkan besarnya sudut yaitu 120 derajat. Dan pada segi 8 beraturan, banyaknya sisi yaitu 8, besarnya sudut 135 derajat. Nah, sekarang kita ke halaman selanjutnya, halaman 59, nomor 3. Mari meneliti segi banyak beraturan. Nomor 1, gambarlah segi banyak beraturan dengan sisi 2 cm dan besar sudut sebagai berikut. A, kita akan menggambar segi banyak beraturan dengan besar sudut 90 derajat dan panjang sisi 2 cm ya. Pertama, kita akan buat garis 2 cm. Kemudian dari ujung kita ukur besar sudutnya yaitu sebesar 90 derajat. Nah, seperti ini. Kemudian kita tarik garis sepanjang 2 cm. Kita ukur lagi di bagian ujungnya yaitu sebesar 90 derajat. Kemudian kita tarik garis sepanjang 2 cm. Dan terakhir kita tarik garis ya hingga membentuk segi 4 beraturan atau persegi. Nah, B, kita akan menggambar segi banyak beraturan dengan besar sudut 120 derajat ya. Pertama yang kita lakukan adalah membuat garis sepanjang 2 cm dan mengukurnya dengan busur derajat yaitu sebesar 120 derajat. Nah, seperti ini ya. Setelah itu kita buat garis lagi sesuai dengan besar sudutnya yaitu sepanjang 2 cm. Nah, setelah itu ujungnya kita ukur lagi dengan busur derajat sebesar 120 derajat dan kita tarik garis 2 cm. Nah, seperti itu seterusnya ya hingga membentuk segi 6 beraturan. C, kita akan menggambar segi banyak beraturan dengan besar sudut 135 derajat di masing-masing sudut yang panjang sisinya 2 cm. Pertama, kita akan buat garis 2 cm ya. Kemudian kita akan ukur di sisi tepi garisnya ya dengan busur yang besarnya 135 derajat. Kemudian kita tarik garis 2 cm. Nah, hal ini dilakukan sampai semuanya tertutup hingga membentuk segi 8 beraturan. Nah, kalau kita lihat hasil dari yang kita gambar, A membentuk persegi atau segi 4 beraturan, B membentuk segi 6 beraturan, C membentuk segi 8 beraturan. Nah, selanjutnya nomor 2. Pada segi banyak beraturan yang sudah ada, gambarlah diagonal dengan menghubungkan titik-titik sudut yang berlawanan. Perhatikan adik-adik, caranya kita bisa tarik garis dari sudut ke titik tengah menuju sudut yang berlawanan. Nah, seperti ini ya hasilnya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke nomor 3. Bandingkan panjang ruas garis antara titik A dan titik-titik sudut. Titik A adalah titik potong diagonalnya. Nah, setelah kita membuat diagonalnya ya, atau diagonal yang menghubungkan titik-titik sudut yang berlawanan, semua panjang ruas garis dari titik A dan titik-titik sudut panjangnya sama. Nah, misalnya katakanlah kita ambil salah satu dari segitiga tersebut ya, segitiga ABC. Dari panjang rusuk AB dan AC yaitu panjangnya sama. Berikutnya kita lanjut ke nomor 4.
Jenis segitiga apa yang dibentuk oleh diagonal-diagonal tersebut? Apakah mereka kongruen? Apabila kita perhatikan dari segi 8 yang telah kita buat tadi ya, jenis segitiga yang terbentuk oleh diagonal tersebut adalah segitiga sama kaki. Apakah mereka kongruen? Ya, mereka kongruen karena semua garis ruasnya sama dan setiap sudut besarnya juga sama atau sama besar. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 5. Berapa besar sudut A pada segi 8 beraturan di atas? Mudahnya, jika kita ambil dari sudut dari titik tengah ya, yaitu besarnya 360 derajat. 360 derajat kita bagi 8, yaitu 45 derajat. Jadi besar sudut A pada segi 8 beraturan di atas yaitu sebesar 45 derajat. Berikutnya nomor 6, bagilah sudut pusat lingkaran menjadi 8 bagian yang sama. Gambar segi 8 beraturan. Dari sebuah lingkaran yang kita bagi 8 ya, dengan setiap bagian yang masing-masing sudut besarnya yaitu 45 derajat. Caranya dengan kita membagi 360 dibagi 8 yaitu besar sudutnya yaitu 45 derajat. Kemudian di ujung ruas masing-masing kita tarik garis sehingga membentuk sisi 8 atau sisi yang banyaknya 8 ya. Maka terbentuklah segi 8 beraturan. Jadi segi 8 beraturan besar sudutnya yaitu 45 derajat ya, atau sudut dalamnya yaitu sebesar 45 derajat. Nah, adik-adik, dari yang kita gambar pada segi banyak beraturan, kita bisa menggambar dengan menggunakan atau dengan mengukur besar sudut luar seperti di nomor 1 ya, atau kita juga bisa menggambar dengan menggunakan lingkaran yang dibagi besar sudutnya seperti pada soal nomor 6. Nah, demikian ya yang bisa kakak sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa dan sampai ketemu di matematika selanjutnya. Untuk video berikutnya kakak akan membahas halaman 60 ya, halaman selanjutnya. Untuk video lengkapnya adik-adik bisa lihat di playlist video ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih.